Halo, Mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu dengan siapa? perkenalkan saya Adam. Saya salah satu pengelola kedai kopi di Sriwijaya yang namanya Kedai Kopi BK. Alasan kenapa memilih bisnis kedai kopi? Oke, ceritanya mungkin lucu ya kenapa pilih kedai kopi. Awalnya mulai 2019 saya lulus SMA dan memilih buat untuk liburan ke salah satu kota besar di Indonesia yaitu Yogyakarta. Tujuan saya ke Jogja hanya untuk berliburan, hanya untuk berlibur gitu. Tidak ada alasan lain kenapa liburan ke Jogja. Tetapi ternyata di sana saya mendapatkan ide-ide baru. Dan saya siap ketika balik dari Jogja. Oke, tujuan saya terpaku pada kedai kopi atau coffee shop yang ada di Jogja ternyata cukup menarik yang belum ada waktu itu. Mungkin belum banyak di Lombok, bukan belum ada tapi belum banyak. Akhirnya pure niat awal saya ketika udah ada di Lombok, saya siap membuat kedai kopi mungkin kecil-kecilan dengan budget mungkin tidak seperti coffee shop yang serius. Ini hanya kedai kopi. Jadi dari situlah awal mula kenapa milih kedai kopi menjadi bisnis. Berapa sih modal yang dikeluarkan untuk membangun BK? Modal awalnya itu nggak banyak. Mungkin range harga. Mungkin rate duit sekitar 10-15 juta untuk modal awal ya. Jadi kita waktu itu masih pakai gerobak, masih pakai alat-alat manual. Untuk modal awal kami sudah menghitung budget yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 10-15 juta. Kurang lebih. Kapan awal mulai usaha? Awal mula usaha kedai kopi ini mungkin mulai ketika balik dari Jogja. Saya itu sekitar Januari 2019. Januari 2019. Nah, saya butuh waktu sekitar 4-5 bulan untuk prepare ini. Mungkin kurang lebih sekitar bulan Juli tanggal 23. Kedai ini dibangun 2019, 23 Juli. Dan sampai sekarang. Apa sih konsep dasarnya BK? Mungkin untuk konsep awalnya tidak ada sama sekali. Ini hanya kedai kopi yang dibuat bercanda, dibuat buat teman-teman, tidak ada menjurus untuk mendatangkan customer lebih. Tetapi ternyata effortnya lebih gitu loh. Semenjak jalan setengah tahun, akhirnya adalah beberapa customer yang tidak kami kenal masuk, yang kami tidak mengundangnya. Mereka datang gitu loh. Di luar konsep awal kami, hanya untuk teman-teman. Mungkin setelah jalan setengah tahun, kami mencari pindah tempat untuk membuat konsep lagi dari awal gitu. Konsep awal mulai terbentuk di tempat yang sekarang, itu konsepnya mungkin yang terbentuk vintage ya, retro vintage, tapi masih menjurus ke sana, belum terlalu spesifik. Mungkin entah kapan kita bakal menuju ke arah sana. Tapi untuk konsep awal, konsep dasar kita pengennya vintage, retro, semacam TV-TV jadul lah ada di kedai atau radio-radio lama, ya seperti itulah. Oke. Bagaimana cara BK memudahkan promosinya? Nah, ini di sini tempat di mana semua diuji gitu loh. Ketika kalian tidak bisa berpromosi, kalian pasti bakal sepi. Orang yang diandalkan ketika berpromosi itu ada banyak gitu loh. Ada media juga, ada teman-teman. Tapi sejauh ini kami hanya memanfaatkan dua cara, yaitu sosial media dan teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman berpengaruh. Kita mempunyai teman dan mempunyai circle lain gitu loh. Nah, di situ tempat kita untuk mencarilah teman-teman baru, gimana caranya kita bikin dia nyaman untuk balik lagi, mengundang circle yang lain, circle lebih luas. Jadi faktor yang paling penting dalam membangun promosi itu yang pertama adalah faktor teman-teman, yang kedua media sosial. Media sosial itu adalah media yang gratis gitu loh. Kalian hanya membayar dengan kuota berapa giga. Jadi manfaatkanlah media sosial.
Instagram, mungkin banyak media sosial yang lain sekarang yang masih terpakai. Jadi kalian manfaatkan dua faktor yang ini. Ini faktor yang sangat besar berpengaruh bagi kalian yang ingin membuka usaha. Jadi faktor teman dan media sosial. Berapa banyak tenaga kerja yang ada di BK? Mungkin untuk saat ini kami hanya bisa mendatangkan 3 pekerja saja karena kebutuhannya saat ini mungkin hanya 3. Itu spesifik untuk bar doang, tidak ada masak, tidak ada chef, tidak ada yang spesifik lain, jadi hanya di bar doang. Makanya kami cuma butuh 3 pekerja yang fokus, yang bisa buat di minuman, di kopi-kopian ataupun non kopi lainnya. Apa sih masalah terbesar selama membangun BK ya? Oke, mungkin ini bukan saya aja yang menghadapi. Mungkin banyak teman-teman yang menghadapi masalah ini, dan menurut saya ini masalah terbesar bagi saya selama 2 tahun berjalan BK ini. Mungkin cukup kaget dengan datangnya corona ya, jadi sangat berdampak bagi saya, pengusaha baru yang jalannya mungkin di tengah-tengah pandemi ya. Jadi mungkin masalah terbesar saya ada di sana gitu loh. Dan saya sadar bukan saya saja yang menghadapi masalah itu. Semua teman-teman, semua bisnis, semua pembisnis menghadapi masalah tersebut. Jadi saya cukup kaget dengan adanya corona tersebut. Jadi terasa sangat besar masalah tersebut karena standar lah masalah yang sering dihadapi. Mungkin ketika corona kemarin sepi, jadi kami tidak bisa menutupi gaji karyawan, uang sewa, uang operasional. Jadi di situ saya cukup kaget dan saya gimana caranya berani, bukan stop gitu loh. Go ahead, kalian nggak usah takut dengan adanya tantangan. Tantangan itu ada ketika kalian diuji. Oh, kalian bisa nggak nih ngelewatin gitu loh. Kalau kalian mampu berarti kalian survive dong. Jangan nyerah kalau ada masalah. Jadi sekeras separah-parahnya musibah, kalau itu ternyata buat kalian, pasti kalian bisa kok lewatin. Jadi apapun masalahnya, apapun resikonya, itu semua tantangan gitu loh. Jadi nggak usah takut. Yuk, kita bisa kok ngadepin corona bareng-bareng. Survive kedai kopi se-Indonesia. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum penutup kita di video ini. Apa sih pesan Adam buat pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, khususnya UMKM yang masih kecil? Oke, mungkin masalah kita standar, teman-teman. Masalah kita sekarang tuh setahun belakang hanya satu, virus corona, COVID-19 gitu loh. Jadi kalian dampaknya semua ngerasain, bukan hanya sekedar kedai kopi, mungkin jajanan pasar atau outlet-outlet besar, menengah hingga ke atas, semua bakal ngerasain dampaknya. Jadi apapun masalahnya, ketika kalian survive, di situ bakal kalian tahu, kalian ketika di bawah melewati tantangan tersebut, challenge-nya apa gitu loh. Kalau kalian senang challenge, kalian bakal bisa ngelewatin gitu loh. Dan kalian harus sadar, corona ini bukan beberapa orang yang merasakan dampaknya. Semua orang merasakan dampaknya, entah itu pembisnis lokal, pembisnis besar, apapun itu gitu loh. Jadi pesan saya, corona ini bisa kok kita lewatin bareng-bareng. Jangan takut. Apalagi sekarang PSBB sudah longgar, jadi kalian bisa bekerja, kalian bisa mencari uang lagi, kalian bisa keluar rumah, jadi bebas. Sekarang intinya kalian harus survive. Apapun resikonya, apapun tantangannya, kita bisa kok lewatin. Go ahead ya, teman-teman. Survive. Thank you, Adam. Yo.